Yo guys, liburan anak sekolah udah tiba nih. Satu hal yang biasanya sering banget ditanyain sama temen-temen gue yang udah berkeluarga. Tis, gue nyari laptop nih yang harganya oke namun reliable dan bisa banget dipakai long term untuk kebutuhan anak gue. Ada rekomendasi apa enggak? Menurut gue nih ya, kebutuhan laptop buat anak sekolah itu beda-beda tipis sama orang kantoran yang butuh atau nyari laptop juga untuk kegiatannya yang mobile. Kuncinya, sama-sama butuh spek yang mumpuni dan portabilitas yang oke. Nah, kebenaran. Hari ini gue mau bahas laptop keluaran tahun lalu yang sekarang itu harganya udah turun lumayan. Ini nih, Lenovo IdeaPad Slim 3 dengan AMD Ryzen 5825U. Pas rilis, harganya itu di atas 11 jutaan. Sekarang tinggal 10 jutaan. Penasaran? Yuk kita lihat seperti apa. Kita mulai dari desain. Walau terbuat dari plastik, lid maupun base-nya, overall desainnya memberikan look yang premium dengan finishing ala-ala brushed metal gitu. Cukup solid build-nya, terutama di bagian lid. Buat yang doyan sama desain minimalis professional look gitu, ya kalian pasti senang. Pengguna laptop yang butuh mobilitas tinggi akan happy dengan dimensi dan berat IdeaPad 3 ini. Relatif ringan, IdeaPad Slim ini punya berat sekitar 1,43 kg, which jatuh di kategori ringan walau tidak seringan Ultrabook. Secara dimensi overall pun cukup compact berkat bezel-bezel di sekitar layar 14 inch yang termasuk tipis sehingga tidak banyak membuang space. Yang patut diapresiasi adalah ketipisannya yang di bawah 20 mm. Intinya, ditaruh di ransel kecil pun bakalan muat, nggak bikin capek pula. Seperti tadi gue bilang, layarnya 14 inch dengan rasio 16:9. Teknologinya IPS, resolusinya itu Full HD dengan coating anti-glare, which gue tahu ya ini kebagi dua, antara yang suka dan yang nggak suka. Dengan menggunakan panel IPS, viewing angle-nya bagus, bahkan ketika dilihat dari 45 derajat sekalipun, nggak ada degradasi kualitas gambar yang ditampilkan. Terus yang gue notice, displaynya ini kalau di semi outdoor itu udah mulai sulit dilihat karena mentok di 300 nits. Di luar itu sih ya, gue nggak ada komplain berarti ya. Buat kerja, ngerjain tugas, ataupun nonton, udah cocok. Ngomong-ngomong soal nonton, stereo speakernya ini walau sudah menyalakan Dolby Audio yang mana dia udah mendukung, menurut gue masih kurang nendang dengan 2 kali 1,5 wattnya. Ya sekedar cukup aja secara kualitas maupun power. Bicarain soal webcam, di atasnya itu ada kamera 720p. Untuk perekaman gambarnya just oke, itu pun harus di kondisi pencahayaan yang berlimpah. Terus buat perekaman audionya cukup bagus dengan catatan background noise-nya jangan terlalu keramaian ya. Terus buat kalian yang peduli sama soal privacy, ada privacy shutter di atas yang bisa dibuka tutup secara fisik. Turun dari layar, di area base kita disajikan keyboard yang memberikan experience ngetik yang clicky namun tetap empuk feedbacknya. Traveling distance antar keys juga pas. Buat yang butuh kerja malam-malam, 2 stage backlight-nya juga membantu. Di sebelah kanan ada power button yang sayangnya tidak mempunyai fingerprint sensor. Yang buat gue pribadi rada kurang adalah ukuran dari trackpad-nya yang relatif kecil, apalagi buat tangan gue yang gede ini ya. Walaupun begitu, feedback trackpad-nya clicky juga, nggak berasa kayak trackpad yang murahan. Lalu akurasinya pun juga cukup bagus. Satu yang gue apresiasi dari penggunaan gue yang non-gaming ini, jarang banget gue merasakan panas berlebih di area palm rest maupun keyboard. Nah, ini berhubungan dengan prosesor yang dipakai juga. Lenovo IdeaPad Slim 3 menggunakan Ryzen 7 5825U dengan AMD Radeon Graphics. Berikut hasil benchmark yang udah gue lakukan. In real life, segala pekerjaan sehari-hari gue yang berhubungan dengan spreadsheet, word processing, atau sekedar browsing riset namun dengan multiple tabs, enggak pernah berasa ngos-ngosan laptopnya. Tapi memang, RAM-nya yang 8GB rada mepet kalau kita mau ngelakuin beberapa kegiatan sekaligus yang memang notabene makan RAM. Contohnya seperti main PS sambil browsing multiple tabs plus ngetik di Microsoft Office. Untungnya, RAM-nya upgradable sih kalau dibutuhkan.
Dipakai gaming bisa nggak? Well, bisa sih, kayak main PS 2023 gitu. Kalau kita turunin settingan in-game ke paling rendah semua, terutama resolution scale-nya dibikin ke 50%, kita bisa dapat 40 FPS in-game. Ya, setidaknya playable lah. Gue pribadi, mentok-mentok main Football Manager aja di laptop ini. Nah, buat mobilitas, baterainya juga harus mumpuni kan. Di pemakaian sehari-hari gue, baterai 38 Wh-nya ini bisa bertahan sekitar 7 jaman ketika dipakai mix usage antara kerja, nonton, dan browsing. Lalu dari paket pembelian, kita juga udah dapat charger 65 watt. Beberapa hal lain yang juga perlu kalian ketahui tentang Lenovo IdeaPad Slim 3 adalah ketersediaan ports-nya cukup lengkap. Ada USB 3.2 Gen 1 port, kemudian USB 3.2 Gen 1 Type-C, port USB 2.0, port HDMI, card reader, dan audio combo jack. Cocok buat yang nggak suka pakai tambahan dongle lagi nih guys. Terus, out of the box, udah terinstall Windows 11 Home serta Office Home and Student 2021. Internal storage-nya sendiri 512 GB. Terakhir, yang penting juga, garansinya udah dapat 2 tahun premium care dari Lenovo. Oke, Lenovo IdeaPad Slim 3 dengan AMD Ryzen 7 5825U. Laptop ini dengan harga 10 jutaan, menurut gue speknya itu menarik, size-nya nggak terlalu gede, dan juga punya overall offering yang menarik dari Lenovo. Intinya, laptop ini bisa banget dijadikan pilihan untuk kalian yang mencari sebuah laptop dengan harga yang masuk akal untuk kebutuhan sekolah, kuliah, atau bahkan kantoran. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu reaction kami yang berikutnya. Bye guys!